A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ya'fu wal yasfau ala tuhibbu ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah engkau memaafkan dan berlapang dada. Apakah engkau tidak ingin ampunan Allah? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pengurus masjid dan seluruh jajarannya, semoga Allah berikan kebaikan dan kemudahan dalam segala hal. Bapak Ibu panitia Ramadan, Bapak Ibu sebagai donatur kegiatan malam Ramadan, dan selepas itu juga kegiatan di luar Ramadan, semoga Allah balas kebaikan dan kebaikannya dunia dan akhirat. Dan kita yang semua hadir di sini, anak-anak ustaz, para remaja, pemuda, semoga kiranya kita menjadi orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam kebaikan, dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita insyaallah taala. Ibu bapak hadirin jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah taala, judul pada malam hari ini adalah tentang menjaga silaturahim di tahun pasca tahun politik 2024. Bapak Ibu hadirin jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah taala, dalam Islam politik itu disebut dengan siasah, dan umat Islam berkewajiban untuk senantiasa hadir di dalamnya dalam masalah siasah. Ada sebuah judul buku yang menarik yang menjadi rekomendasi bacaan kita yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau disebut dengan Al-Ahkamus Sultaniyah. Beliau katakan di situ dalam mukadimahnya bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah seperti saudara kembar yang untuk menjaga kemaslahatan agama dan menjaga kehidupan dunia. Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah taala, maka gesekan-gesekan seperti kampanye dan lain sebagainya itu sudah hal yang biasa Bapak Ibu. 1955 ketika pemilu perdana itu ada partai besar namanya Masumi bersinggungan dengan partai-partai PKI, bersinggungan partai-partai lain, itu pasti ada black campaign-nya, ada kampanye hitamnya. Sebelum itu juga Bapak Ibu ada sebuah disertasi di Liar Nur, pergerakan modern Islam tahun 1900 sampai tahun 1942. Disitulah tokoh-tokoh yang banyak sekali menjadi sebuah intrik-intrik yang memberikan warna tersendiri. Umpamanya, ada kaum tua disebut, ada kaum muda di Sumatera Barat. Di Liar Nur ini sebuah guru besar bidang sejarah budaya di UI Indonesia, Universitas Indonesia di Jakarta. Ada sebuah pergerakan yakni seperti kaum tua, kaum muda yang terkadang Bapak Ibu tak mau sholat di masjid kaum tua, tak mau sholat di masjid kaum muda, hanya gara-gara masalah-masalah khilafiyah, hanya gara-gara masalah-masalah siasah ketika itu. Bapak dan Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah taala, hari ini luar biasa Bapak Ibu ya. Media digital hari ini banyak sekali yang kita lihat menjadi rekam jejak dalam sebuah kampanye-kampanye ketika tahun politik. Apa sikap kita sebagai seorang muslim? Yang pertama, menjaga lisan, menjaga tangan kita. Jangan menyebar yang bukan tidak hak kita. Artinya jangan menyebar yang aneh-aneh lah. Bapak Ibu, Nabi SAW menyampaikan, Al-muslimu man salima muslimu bilisan wa yadihi. Muslim itu adalah mampu menjaga tangannya, mampu menjaga lisannya, tak menyakitin orang lain. Bapak Ibu ya. Kemudian bagi kita yang pernah terjun di dunia politik, artinya menjadi tokoh atau menjadi anggota DPRD baik kota, baik provinsi dan lain sebagainya, luruskan niat. Kenapa dan Ibu luar biasa hari ini, kampanye itu bisa menghabiskan ratusan juta. Orang kalau seandainya tak siap, alamat stres. Orang kalau sudah tak siap lagi, artinya habis uang tuh 500 juta, 1 miliar, habis tak kemana-mana, nggak siap dia, wassalam lah. Maka luruskan niat. Maka Nabi SAW menyampaikan,
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lidunya aw yusibuhuma aw imratun yakhuma fa hijratuhu ila ma hadara ilaihi. Kata Nabi, luruskan niat. Barang siapa niat karena Allah, dapat Allah. Kalau barang siapa niat karena wanita, karena menikah, semua macam-macam lah dunia ni, maka itu didapatkannya. Tapi kalau niat karena Allah, semua akan mengikutinya. Bapak Ibu, luruskan niat. Maka kalau ada kita mau jadi menjadi dewa anggota DPRD, kota, provinsi, RI pusat, untuk tahun akan datang, luruskan niat. Karena kalau sudah berniat karena Allah, hati akan lapang. Kalau sudah berniat karena Allah, pikiran akan lapang. Apapun hal rintangan, apapun habis modal, maka insya Allah Allah berikan kebaikan. Tapi kalau niatnya karena dunia, karena jabatan, karena popularitas dan lain sebagainya, alamat itu nanti kalau seandainya kalah bisa jadi pasien rumah sakit jiwa. Tapi kalau menang, angkuh, sombong dan lain sebagainya, pasti luruskan niat. Bapak Ibu hadirin jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Taala. Kemudian sikap kita untuk menjaga tali silaturahim Bapak dan Ibu, selain menjaga lisan kita, selain menjaga tangan kita, tak usah buat aneh-aneh. Yang ketiga itu mestilah kita menjaga silaturahim, saling memaafkan dan berlapang dada. Apapun tokoh kita, siapapun yang kita pilih dan lain sebagainya, mau menang mau kalah tetap kita berlapang dada. Kalau tidak seperti ini Bapak Ibu, maka akan sifat itu merasukin tubuh kita, jiwa kita, sehingga kita ini rasanya kecewa sepanjang masa, sakit hati sepanjang masa. Maka Bapak dan Ibu, Allah Ta'ala memberikan sebuah renungan buat kita dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ya'fu wal yasfau ala tuhibbu ayaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah engkau memaafkan dan berlapang dada. Apakah engkau tidak ingin ampunan Allah? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22. Bapak Ibu ya, memaafkan itu penting. Yang lebih penting itu berlapang dada. Kalah pasangan kita, kalah calon kita, maka berlapang dada penting. Makna berlapang dada Bapak Ibu dalam tafsir dijelaskan seperti membuka lembaran baru. Ya Pak, Bu, membuka lembaran baru. Kalau dia memaafkan itu pasti ada goresan-goresan terluka. Ada kata terluka, ada janji yang tak tertunaikan. Tapi kalau sudah membuka lembaran baru, maka insya Allah kita akan damai. Insya Allah kita akan tidak ada bermasalah dalam tahun politik. Kenapa? Memaafkan dan berlapang dada. Ibu bapak jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, menjaga silaturahim itu maknanya adalah tak boleh kita memutuskan tali hubungan, tali silaturahim. Siapapun tokoh kita yang kita pilih, mau tidak kita pilih, tetap kita menjaga hubungan silaturahim. Sesama agama, sesama anak bangsa, yang pasti mempertahankan kesatuan Republik Indonesia Bapak Ibu. Dalam hadis Nabi menyampaikan, la yadkhulul jannah qatir rahim. Tak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Bapak Ibu ya. Maka makna silaturahim ini yang pertama panjang usia, panjang umur, Allah berikan keberkahan. Maka Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita kan luar biasa nih. Media digital, di WA, di Facebook, di Twitter, semua di Instagram. Kampanye ini, kampanye itu dan sebagainya. Maka andai tersinggung, andai kalah dan lain sebagainya, maka tetap kita berlapang dada, tetap memaafkan dan menjaga hubungan silaturahim lebih penting daripada hal-hal yang seperti yang lainnya. Bapak Ibu hadirin jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkaca Rasulullah SAW, Bapak Ibu, kembali dalam sejarah. Berapa menit Pak? Sini Pak, kulturnya. 15 menit, 10 menit. Ini terakhir Bapak Ibu ya, karena saya khawatir walaupun 2 minuman ini, biasa kalau 2 minum ini 1 jam 2 jam Ibu. Tapi karena ini Ramadan, mungkin 15 menit. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, lihat dalam sejarah-sejarah beliau. Pertama, beliau itu menjadi kepala negara. Yang kedua, beliau itu menjadi seorang nabi di Madinah ketika itu. Maka ada piagam disebut As-Sahifah Al-Madaniyah, piagam perjanjian kebersamaan. Kalau kita di Indonesia ini Pancasila Bapak Ibu. Maka piagam inilah yang menjadi dasar kesatuan umat, baik beragam agama, beragam suku bangsa di Madinah ketika itu. Sama persis di Indonesia Bapak Ibu. Artinya apa? Menjaga persatuan pada masa Nabi itu sangat penting daripada hal-hal yang lainnya. Maka Bapak dan Ibu, tapi kalau bilang akidah tentu tidak. Kan ada tuh ayat, lakum dinukum waliyadin. Kalau akidah tentu tidak. Kita tetap istiqomah dalam keislaman. Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian
Bagaimana sistem yang Nabi perbuat? Pertama Bapak Ibu, Nabi itu mempersatukan semua suku di Madinah ketika itu. Ada Yahudi Bani Kharras, ada Yahudi Bani Khaus, ada kaum muslimin yang hijrah ketika ikut pada masa Nabi, kaum Ansor, kaum Muhajirin dan lain sebagainya. Mereka bersatu Bapak dan Ibu. Artinya apa? Menjaga perdamaian Madinah ketika itu. Maka Bapak dan Ibu, jamaah orang kami yang dimuliakan Allah Taala, terakhir kata kunci menjaga silaturahim adalah sangat penting. Untuk apa? Untuk memberikan keamanan, ketentraman dalam masyarakat. Apapun beda pilihan kita, apapun warna partai kita, apapun warna seragam yang kita pakai, persatuan sangat penting Bapak dan Ibu. Bukankah pendiri bangsa kita ini ketika memproklamasikan Indonesia 17 Agustus, Bung Karno dan Insinyur Soekarno dan Bung Hatta itu berani mereka memproklamasikan Indonesia ketika 17 Ramadan. Artinya apa? Suasana silaturahim, suasana kebersamaan itu sangat penting menjaga daripada hal-hal yang memojokkan, daripada hal-hal yang menyinggung dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari manfaatnya Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan menjaga silaturahim, kedamaian insyaallah dalam masyarakat hari ini. Tapi Bapak dan Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Taala, tetap kita menjaga keistiqomahan dalam beribadah di bulan Ramadan. Artinya apa? 10 akhir Ramadan perkuat lagi iktikaf, 10 akhir Ramadan perkuat lagi kita untuk hadir dalam menyapa, dalam merebut kembali yang namanya Lailatul Qadar. Karena Al-Qadar itu malam yang Allah berikan keberkahan, satu malam beribadah di dalamnya sama seperti 83 tahun kita beribadah kepada Allah Taala satu malam. Maka rama ritme perjalanannya itu 85 tahun. Umur manusia itu kadang-kadang Bapak Ibu tak sampai 85 tahun. Ada yang 50 tahun lewat meninggal dunia, ada yang 60 tahun meninggal dunia, ada 40 tahun meninggal dunia. Tapi kalau ibadah satu malam Al-Qadar itu, maka sama persis ibadahnya 85 tahun Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan istiqomah kita menghidupkan Ramadan di 10 akhir Ramadan. Jangan kemana-mana Bu ya, jangan banyak ke mall ya, jangan banyak ke pusat perbelanjaan, tapi istiqomah ke masjid untuk mencari Al-Qadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum bittaqullah, ihdinas siratal mustaqim. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.